Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di dalam mata kuliah fikih jinayah, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tindak pidana al-baghyu atau pemberontakan. Bagaimana dalam pandangan hukum Islam terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintahan yang sah. Nah, pemberontakan itu biasanya diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan bugot, dari kata bara ia beri berian, yang sebenarnya asalnya adalah bermakna menuntut atau meminta. Tetapi kalau nanti disambung dengan misalnya kalimat bara 'alan nasi barian, maka artinya tidak sekedar menuntut dan meminta, melainkan berbuat zalim dan menganiaya. Nah, bugot itu adalah istilah yang digunakan merujuk kepada mufrad bagin, ya, bagin orang yang menganiaya, berbuat zalim. Kemudian jamaknya bugot, ya, orang-orang yang melakukan tindakan zalim dan aniaya, di mana di sini maksudnya adalah berkaitan dengan para pemberontak. Kata bagaya beri, barian, barin, dan bugot tadi mempunyai kaitan atau erat kaitannya dengan sabda Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang bisa panjenengan lihat di sini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, dan kalau ada dua golongan, dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau ada yang salah satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, di sini ada kata fa'in baghat ihdahuma. Nah, ini ada kata bugot, adik-adik ya. Ini adalah salah satu di antara kata yang memiliki makna yang hampir sama dengan bugot yang sedang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan bugot atau pemberontak yang ada kaitannya dengan hukum pidana Islam? Kalau di slide keempat tadi, slide bukan keempat, kedua tadi, kata bugot berasal dari kata bagaya bagi, orang yang menuntut, orang yang meminta, melampaui batas atau berbuat zalim. Maka yang dimaksud dengan para pemberontak atau bugot, ya, yang ada kaitannya dengan hukum pidana Islam itu ada tiga unsur. Tiga unsur ini adalah titik temu daripada perbedaan pandangan para ulama dalam memaknai dan mendefinisikan istilah pemberontak. Ya, mereka berbeda-beda, ya, tapi ada titik temunya. Titik temunya itu tiga. Ini diantaranya. Yang pertama adalah tindakan bugot atau memberontak itu dilakukan terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian yang kedua dilakukan secara demonstratif, dan yang ketiga termasuk tindakan pidana. Nah, penjelasannya adalah begini. Tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan pemberontakan manakala pemerintahan yang diberontak itu adalah pemerintahan yang sah. Seandainya pemerintahannya tidak ada, ya, tidak ada penguasa yang sah, maka tindakan tersebut
bukan dikatakan sebagai tindakan pemberontakan. Misalnya ada sebuah daerah yang tidak ada pemimpin sahnya, yang tidak ada penguasa yang sahnya, maka pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melawan oligarki misalnya, itu tidak dianggap sebagai pemberontakan yang ada kaitannya dengan hukum pidana Islam. Nah, pemerintahan yang sah itu identiknya kalau kita lihat di dalam sejarah eh, pemerintahan Islam, misalnya sejak zaman Khulafaur Rasyidin, penguasa yang sah atau kepala negara yang sah itu misalnya berdasarkan kesepakatan para eh, founding father-nya, kesepakatan orang-orang yang menjadi wakil daripada suku dan kabilahnya. Dalam negara modern bisa kesepakatan anggota legislatif ya, DPR, MPR, DPD untuk memilih kepala negara, atau misalnya dengan pilihan secara langsung. Nah, kemudian penunjukan, misalnya penunjukan itu dari pemimpin sebelumnya kepada pemimpin setelahnya. Ini terjadi misalnya di negara-negara yang tradisi kekeluarganya masih sangat kental, dari bapak ke anaknya, anak ke cucunya dan sebagainya. Itu juga dipandang sah ya, pemerintahan yang sah, karena sistem pemerintahan kan berbeda-beda. Ada yang demokrasi, ada yang tidak demokrasi. Ya, seperti itu. Itu tetap dianggap pemerintahan sah. Nah, pemberontakan yang dilakukan terhadap pemerintahan yang tidak sah atau tidak ada penguasanya itu dianggap sebagai pemberontakan. Nah, bagaimana dengan misalnya ada para pemberontak yang kemudian menggulingkan kekuasaan atau melakukan kudeta? Dalam pandangan ulama, pemberontakan yang kemudian menguasai negara, ya, bisyaukah istilahnya dalam ilmu fikih, kemudian mereka menguasai negara dan rakyat, maka serta-merta juga dianggap sebagai penguasa yang sah atau pemerintah yang sah. Ini yang harus mungkin perlu didiskusikan sebenarnya, bahwa di dalam Islam itu lazimnya pemimpin itu diangkat karena ditunjuk oleh masyarakat, ditunjuk oleh wakil masyarakat, atau ditunjuk oleh penguasa sebelumnya. Tetapi ada juga ya pemimpin yang di luar dari model-model itu tadi, yaitu pemimpin yang berdiri karena hasil dari kudeta. Ini di dalam pandangan ulama, sebagian ulama menyatakan bahwa itu menjadi pemimpin yang sah. Nah, ini sebenarnya menjadi ruang diskusi yang sangat menarik. Yang kedua, bersifat demonstratif. Arti daripada demonstratif itu adalah perlawanan fisik. Jadi pembangkangan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang itu tidak hanya tidak mau melakukan sesuatu yang menjadi kebijakan negara atau melanggar larangan-larangan yang sudah diatur oleh negara atau pemerintah. Ya, tetapi juga melakukan perlawanan fisik militer ya, kalau bahasa mudahnya. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq itu Ali bin Abi Thalib belum membaiat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib tidak dianggap sebagai pemberontak. Bahkan sampai ketika Abu Bakar selesai menjadi khalifah, ada di antara sahabat Nabi yang tidak berbaiat sebagai janji setia pengakuan terhadap Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Ya, jadi orang yang gak suka sama presiden, gak seneng sama presiden, sama penguasa, itu tidak serta-merta dianggap sebagai pemberontak ya, selama dia tidak melakukannya secara fisik yang kemudian merusak tatanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bersifat pidana. Nah, bersifat pidana ini maksudnya apa? Yang dilakukan oleh orang yang membangkang, yang memberontak tadi, berkaitan erat dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pidana atau bersifat pidana. Misalnya membuat huru-hara, menggulingkan kekuasaan. Ya. Karena dilakukan secara fisik, maka mungkin ada orang yang dibunuh,
ada orang yang dipotong tangannya, ada orang dan lain sebagainya, harta yang dijarah. Nah, ketiga unsur ini adalah titik temu daripada pendapat para ulama untuk mengartikan dan mendefinisikan terhadap al-baghyu atau pemberontakan yang nanti di dalam pidana Islam ada hukuman tersendiri. Nah, lalu persoalan selanjutnya, apa sebenarnya hukuman pemberontakan di dalam hukum pidana Islam? Nah, hukumannya adalah pertama harus diklarifikasi dulu. Artinya tidak serta-merta dijatuhkan sanksi. Kenapa pemberontakan itu terjadi? Apakah karena ambisi semata-mata atau ada unsur-unsur lain? Ambisi artinya ambisi sekelompok orang untuk memberontak, untuk menguasai, melakukan disintegrasi atau kudeta kekuasaan. Nah, ini atau karena faktor lain, misalnya pemimpin melakukan kesalahan, kebijakan-kebijakan pemimpin itu salah, ya, bertentangan dengan hukum yang seharusnya dan sudah diingatkan atau diperingatkan atau diusulkan tetapi tidak dilakukan oleh pemimpin tersebut, ya, atau pemimpinnya menyuruh untuk melakukan kemaksiatan sehingga masyarakat kemudian memberontak terhadap kebijakan pemimpin itu. Jika yang terjadi adalah misalnya karena kesalahan pemimpin, maka sebagai pemimpin yang diberi amanah oleh Allah, maka pemimpin harus melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri, terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dia tetapkan, sehingga tidak perlu menjatuhkan hukuman mati atau perang terhadap para pemberontak, kecuali setelah tidak ada kesepakatan, ya, tidak ada kesepakatan baru kemudian ada ijtihad lain. Nah, bagaimana jika pemberontakan itu karena berdasarkan ambisi semata para pemberontak untuk melakukan kudeta, menjarah dan lain sebagainya? Maka hukumannya adalah perang. Artinya mereka diperangi, dihabisi. Tetapi harus diingat, ini adalah ijtihad. Arti ijtihad itu bahwa maksud fakotilu atau bunuhlah mereka atau perangilah mereka itu tidak mengeluarkan para pemberontak itu dari agamanya. Misalnya para pemberontak itu agamanya Islam, dia ya tetap Islam. Diperangi sampai mungkin ada yang terbunuh, itu bukan karena kekafirannya, tetapi karena tindakan memberontaknya itu. Jadi harus dibedakan, diperangi karena kekafirannya yang berbuat keonaran, dengan diperangi karena perbuatan keonarannya meskipun dia itu muslim di sini. Nah, tadi disebutkan bahwa ada kemungkinan pemberontakan itu terjadi karena bukan persoalan ambisi para pemberontak, tetapi karena persoalan yang terjadi pada penguasa, misalnya penguasa menyuruh kemaksiatan atau berbuat dosa. Bagaimana seperti itu? Ada hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu haqqun malam yukmar bil maksiyah fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Dari Umar, dari Nabi, beliau bersabda mendengar dari Ibnu Umar, mohon maaf adik-adik. Dari Nabi beliau bersabda mendengar dan mentaati pemimpin hukumnya hak selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan, tidak wajib mendengar dan mentaati. Kemudian ada lagi an Ibni Umar anin Nabi annau qala 'alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karraha illa ayyumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jadi pada intinya sebenarnya masyarakat itu di dalam pandangan hukum Islam harus taat kepada pemimpin. Baik kebijakan tersebut disenangi oleh masyarakat atau tidak, selama, ya, pokok selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, disuruh maksiat, ya, disuruh berbuat dosa, maka para masyarakat warga negara itu
tetap harus taat kepada kebijakan pemimpin. Kalau sudah bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Misalnya pakai helm itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka ya harus dipakai helm itu di jalan raya. Itu seandainya dikaitkan dengan hukum di Indonesia. Ya, tetapi kalau misalnya kebijakan ini misalnya ya tidak boleh memakai kerudung, nah, tidak boleh memakai jilbab menutup aurat. Nah, itu boleh ditentang dalam pandangan hukum Islam karena tidak wajib orang itu menantang atau meninggalkan hukum Allah karena hukum manusia di dalam pandangan hukum Islam. Tapi meskipun demikian pembangkangan, misalnya ada orang dilarang jilbab terus tak pakai jilbab, itu meskipun membangkang terhadap kebijakan penguasa, dia tidak dianggap memberontak selama tidak dilakukan juga secara demonstratif atau kekuatan fisik. Nah, demikian sekilas secara sederhana sebagai pengantar pada perkuliahan kali ini dengan materi al-baghyu atau tindakan pemberontakan dalam kacamata fikih jinayah. Tentu ada kurangnya, monggo ditambahkan dalam diskusi, ada perlu dikritik dan lain sebagainya. Kawan-kawan, saya terbuka untuk diberi masukan. Ala kulli hal, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.